Ya Ustadz, bagaimana cara mendidik anak remaja yang saat ini sangat sulit sekali diarahkan? Apa-apa selalu ingin diturutkan, kepada ibunya pun berani melawan. Untuk disuruh sholat pun sangat kewalahan. Sering keluar rumah dan dinasihati pun malah tidak mau dengar dan semakin menjadi-jadi. Sampai hampir habis kehabisan cara untuk mendidiknya Ustadz. Apakah cukup didiamkan saja sambil kita berdoa kepada Allah? Karena saya dibuat stres olehnya. Saya takut sifat tidak baik tersebut menular kepada adik-adiknya dan kadang malah ada perasaan terbesit di dalam hati. Biarkan saja, jika memang Allah mau mengambilnya silahkan, saya ikhlas gitu. Nah, mohon nasihatnya Ustadz. Ya, jangan putus asa juga. Pertama ya, ya tidak baik dan tidak boleh putus asa seperti itu ya. Iya. Ada banyak buku sebenarnya ditulis ya, bagaimana cara mendidik remaja gitu. Banyak Mm, buku yang ditulis mungkin bisa di dibaca ya. Di situ beberapa penulis ada menulis buku khusus pendidikan kepada anak-anak remaja. Ya. mm, Masa masa puber itu masa-masa seorang anak mencari jati diri ya. eh, apa namanya ya apa namanya kita katakan mengalami masa kelabilan ya labil ya kita mm, katakan masa-masa labil ya dia mencari identitas dirinya. Nah ini perlu di sini tentunya dipepet oleh orang tua, mm. didampingi terus oleh orang tua. Nah ini peran orang tua yang sangat penting karena kita berhadapan dengan zaman berbeda dengan zaman dahulu ya. Nah, kita menghadapi zaman yang sangat sangat cepat ya. Anak ini bisa memperoleh informasi di luar ya. Dia bisa berkembang dengan cepat. Ya tidak seperti kita zaman-zaman dahulu yang serba terbatas ya. Pergaulannya juga bisa tanpa batas ya. Seperti hari ini mereka bisa berteman di media sosial dengan siapapun dari manapun ya. Jadi memang tantangan besar bagi orang tua. Nah, disinilah peran orang tua ya sebenarnya untuk selalu kalau bisa mendampingi, ya, mendampingi. Walaupun anak itu, apalagi anak itu remaja ya, enggak mungkin nggak bisa kita lepas begitu. Ya tidak seperti zaman dulu ya. Iya betul. Ya anak itu sudah besar sedikit bisa dilepas bahkan bisa dibiarkan merantau ya. Mm-mm. Karena memang dulu informasi satu arah dari orang tua saja ya. Iya. Sekarang kita dapat informasi, dapat masukan dari mana saja. Banyak orang-orang yang ikut terlibat di dalam pendidikan anak-anak kita Insya Allah. yang tidak diundang. Di sini juga akan dibahas nanti bahwa kita tidak sendiri mendidik anak-anak kita. Ini menjadi PR orang tua. Maka ya cara pertama mungkin adalah tetap mendampingi anak. Kalau bisa ya jangan jauh. Karena kita bisa memantau perkembangannya ya dari hari ke hari, ya pekan per pekan, bulan ke bulan, tahun per tahun. Nah demikian. Ya jadi kita bisa mengevaluasi. Kalau ada satu yang salah, something wrong, misalnya bisa kita perbaiki ya, dengan cepat begitu. Beda kalau kita lepas, ya kita tidak dampingi. Nah ini yang sangat berisiko. Ya kemudian ya seperti menaikkan layang-layang lah kita contohkan ya. Yaitu perlu tarik ulur ya sekarang ini. Dituruti terus juga nggak tepat atau ditentang terus juga dia akan menggeliat. Anak sekarang ya itu dia. Dia akan cari berbagai macam cara, jalan untuk menggapai apa yang diinginkannya. Ini akan berbahaya jika orang tua sudah tidak menggigit lagi istilahnya, ya sudah kehilangan taringnya ataupun kukunya. Nah, mungkin anak itu seperti apa ya kita katakan lepas dari ikatan nantinya. Jadi ini perlu main tarik ulur lah sekarang ini ya. Ya kita mengarahkan sebenarnya itu. Nah di sini peran kedua orang tua saling dukung mendukung ya. Orang tua bersinergi ya saling bekerja sama ya. Mereka berkoordinasi. Kadang-kadang orang tua itu perlu permainan juga ya. Ya ibu misalnya memberikan sedikit kelonggaran, ayah memberikan tekanan. Tapi tujuannya sama ini untuk ketemu di satu titik. Ya. Nah, itu perlu kesinkronan antara ayah dan ibu ini, peran di rumah itu ya. Ya maka untuk sekarang ya zaman sekarang ini ya memang idealnya jangan single parent kalau bisa kalau bisa ya karena peran keduanya sangat penting untuk membalancekan gitu anak itu bisa kita katakan dijebak gitu ya tanpa terasa dia masuk jebakan orang tuanya ya orang ayah dan ibu ya mungkin mainkan peran yang berbeda ya untuk menggiring anak ini ya
Jadi seolah-olah anak itu dapat angin dari ayahnya, tapi sebenarnya itu tekanan dari ibunya begitu. Sehingga anak ini bisa tanpa terasa masuk ke dalam perangkap orang tuanya, keinginan orang tuanya. Nah, di sini penting ya, sangat penting, yaitu apa? Kesinkronan ya, kerjasama yang apik ya, istilahnya Pemko Medan gitu ya, sama-sama bekerja dan bekerja sama itu ya untuk mengarahkan anak ini begitu. Kadang-kadang perlu stressing yang berbeda begitu antara ayah dan ibu. Ya, tapi tujuannya sama begitu, ingin mengarahkan anak ini tanpa terasa begitu. Karena kalau dua-duanya strength itu ya, anak ini akan cari jalan lain. Ya, tapi kita lihat ya, sebagian anak ada yang nurut, tapi ada yang nekat ya. Ya, anak sekarang ya. Iya. Ya, mungkin pemirsa tahu lah bagaimana susahnya ya mendidik anak gitu, dan para guru juga mungkin pusing kepala di sekolah menghadapi anak-anak remaja. Ya, kita pernah hadir di satu apa namanya kajian lah ya untuk anak-anak gitu. Untuk mendiamkan anak ini tidak ngobrol waktu taklim aja susah itu. Iya betul. Susah itu. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Jadi ya demikian. Antara hadiah dan hukuman itu juga harus balance ya. Nah, jangan anak itu terus dijejali dengan hukuman, tapi kebaikannya tidak pernah diapresiasi. Nah, itu juga dia merasa ketidakadilan di situ. Ya, sehingga terkesan orang tua otoriter. Ya, nah demikian. Dua-duanya apalagi begitu ya. Sangat sama-sama menekan anak ini. Nah, ini anak ini merasa bisa stres juga anaknya itu ya. Jadi ya kadang-kadang perlu ya tekanan pressure dari salah satu pihak dan ada apa namanya jalan seolah-olah jalan keluar yang diberikan oleh pihak lain, oleh ayah misalnya. Ya ibu melakukan pressure, ayah memberikan jalan begitu. Sehingga anak itu bisa kita arahkan seperti yang kita inginkan. Nah, sekali lagi ya tentunya ini orang tua yang perlu ya pinter-pinter lah untuk ya bagaimana ya tarik ulurnya begitu kepada anak-anak sekarang ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya Next. saya akui ya bahwa kita punya anak yang tidak sama karakternya ya, Iya, iya. berbeda-beda seperti yang ditanyakan tadi. Ada karakter anak seperti ini ya. Nah, ya memang seperti itulah pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang kita nggak tahu dari mana datangnya ya. Ya, anak itu pegang handphone kita sudah nggak tahu kemana larinya dia. Ya, anak itu pegang handphone ada paket data, sudah kita nggak tahu dia kemana itu. Iya. Nah, sekarang ini mana anak-anak yang nggak pegang handphone? Gitu. Saya punya pengalaman waktu umroh, ya di ruang makan gitu ya. Ada satu yang sangat menakjubkan yang saya lihat, yaitu apa? Anak-anak yang hadir di ruangan itu mungkin belasan jumlahnya, tidak ada yang tidak pegang handphone. Semuanya pegang handphone. Semuanya pegang handphone. Subhanallah. Ya. Padahal sedang umroh ya. Itu di ruang makan. Di ruang Iya, masih. makan, ya semua anak di ruangan itu pegang handphone. Padahal mereka sedang berada di ruang makan, sedang disuapi oleh Orang tuanya. orang tuanya. Dan dia tidak peduli. Matanya tertuju pada handphone, atau gadget, ya, iPad, atau tablet, atau handphone. Sementara ibunya menyuapi begitu. Dia tidak peduli apa yang disuapkan oleh ibunya ke mulutnya begitu. Sampai seperti itu. Dan kita lihat matanya tidak bergeming ya dari screen layar handphonenya. Nah, demikian. Nah, itu yang kita lihat hari ini. Seperti itu tantangannya ya, seperti itu yang kita hadapi. Ya tentunya tadi ya mudah-mudahan ya dengan adanya sinergi dari ayah dan ibu, kerjasama yang baik ya, punya punya visi dan misi yang satu, itu pekerjaan yang berat ini bisa menjadi lebih mudah. Ya, saling mendukung lah. Ya, misalnya tentang handphone, jangan ya satu membangun, satu lagi meruntuhkan. Nah, ini nggak akan selesai masalahnya. Ya, kalau satu memberikan pendidikan, satu pihak lagi ya justru merubuhkan pendidikan itu. Nah, ini nggak akan jalan dia. Wallahu alam bisawab. Nah, ya, dan mengenai keseimbangan atau keselarasan dalam ayah dan ibu dalam mendidik, Ustadz, itu pentingnya mungkin mencari pasangan yang sudah paham, Ustadz, ya di situ ya. Iya Jadi satu tentunya misi visi misi ya. ini ya itu mempermudah tugas ya sebenarnya ya. Makanya Nabi perintahkan kepada para ikhwan, itu para syabab pemuda agar memilih pasangan yang
bagus agamanya, yang sudah siap begitu. Karena ya tentunya kita kan menikah tujuannya untuk mendapatkan anak keturunan, ya. Nah, kemudian setelah itu kewajiban di depan kita adalah mendidik, ya. Di depan mata begitulah ya. Nah, jadi ya memang mau tidak mau ya jangan gambling lah. Jangan Spekulasi. berspekulasi begitu Iya, dengan memilih pasangan yang masih mentah. Nanti saya didik ya tiba-tiba sudah keburu punya anak, kapan didik istri dan kapan didik anak, iya, akhirnya betul. semuanya berantakan jadinya. Maka Nabi memberikan ultimatum, ya, ya taribat yadak, kalau tidak kamu akan menyesal, itulah kira-kira. Ya itu risiko tanggung sendiri, itu kira-kira bahasanya ya. Iya, iya. Kalau tidak demikian maka risiko tanggung sendiri. Nah demikian. Ya, nah, wallahu a'lam Baik. bisawab.